Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rohmah dari kelas akuntansi reguler D dengan NIM 34032100067 akan membuat sebuah video mengenai cara memulai bisnis secara online berbasis web. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan ide terlebih dahulu. Apa yang akan kita jual, bagaimana pemasarannya, dan apakah produk kita akan berkembang di pasaran atau tidak. Yang kedua yaitu menentukan produk. Menentukan produk di sini harus sesuai dengan apa yang kita kuasai. Misalnya kita menguasai bidang olahraga atau fashion gitu, maka mungkin untuk produk yang akan kita jual bisa menyangkut dengan bidang yang kita sukai. Yang ketiga yaitu menentukan platform untuk berjualan. Setelah menentukan produk, menentukan ide, lalu kita bisa menentukan platform untuk berjualan. Kita akan berjualan di mana, di media sosial apa yang akan kita gunakan, website apa, dan bagaimana cara pemasarannya. Yang keempat yaitu menentukan strategi berjualan. Menentukan strategi berjualan di sini sangat penting karena jika strategi berjualan kita bagus, maka bisnis yang akan kita jalankan bisa bertahan lama gitu. Misalnya strategi berjualan kita untuk kedepannya itu bagaimana, apakah kita akan memasarkannya lewat media sosial atau bisa memasarkan langsung gitu. Untuk yang kelima yaitu melakukan survei pasar. Nah, di sini kita bisa mencari atau melakukan survei pasar melalui berbagai media, yaitu yang pertama bisa menggunakan Google Trends untuk mengetahui apa yang sedang tren sekarang dan apakah produk kita ini banyak yang diminati atau enggak gitu. Nah, untuk tutorial menggunakan Google Trends saya sudah buat dan linknya mungkin nanti akan saya taruh itu di bawah. Terus bisa juga kita datang langsung gitu misalnya ke tempat-tempat yang emang bersangkutan dengan produk yang akan kita jual. Yang keenam yaitu membuat situs atau web dan membeli domain. Membuat situs di sini misalnya kita akan membuat link gitu untuk khususnya kita akan berjualan di sana gitu, agar bisa memudahkan orang untuk nanti yang ingin mengetahui produk kita itu apa, terus ada macam apa saja, kita bisa menggunakan link gitu. Nanti kita tinggal kasih link mengenai usaha kita dan otomatis pembeli akan melihat link tersebut dan bisa tertarik. Nah, untuk yang kedua yaitu memahami apa itu SEO gitu. SEO merupakan kependekan dari Search Engine Optimization, yang dimana teknik ini merupakan upaya mengoptimasi website agar dapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Dengan Search Engine Optimization, situs akan mudah orang temukan sehingga berpotensi menyedot lebih banyak traffic. Di sini ada dua Google gitu. Yang pertama ada SEO Google yang berfokus untuk meningkatkan performa website, sedangkan SEM yaitu untuk menjaring hasil traffic hingga konversi secara instan. Nah, yang kedua ada manfaat SEO bagi website dan bisnis. Yang pertama ada memudahkan audiens untuk menemukan website. Nah, maksud dari memudahkan audiens untuk menemukan website yaitu karena SEO ini memungkinkan situs Anda untuk berada di halaman pertama Google. Posisi ini jelas berpengaruh terhadap traffic, mengingat orang malas scrolling ke halaman yang bawah, maka otomatis orang akan melihat halaman yang pertama lebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu menjaring target audiens yang tepat. Maksud dari menjaring target audiens yang tepat yaitu kita bisa membidik kata kunci sesuai dengan search internet atau tujuan audiens dalam menelusuri keyword tertentu. Yang ketiga ada membantu brand awareness. Cara yang paling simpel yang bisa orang lakukan untuk menemukan produk yang mereka inginkan yaitu mencari informasi di Google. Bahkan menurut review trackers, 63% orang lebih memilih mencari produk di Google dibandingkan dengan situs review lainnya.
Yang keempat ada sebagai investasi jangka panjang. Nah, SEO adalah investasi jangka panjang sebab SEO mampu memperbesar kesempatan bisnis, apalagi hasil pencarian yang relevan yang bisa mempengaruhi kepuasan calon pembeli. Yang kelima yaitu meningkatkan penjualan dan konversi. Selain dari 4 hal yang tadi, manfaat SEO adalah meningkatkan dan konversi nyatanya. Pengusaha juga berpendapat bahwa SEO menghasilkan lebih banyak pelanggan daripada trik marketing lainnya. Bahkan tingkat konversinya bisa mencapai 60%. Yang ketiga ada jenis SEO. Yang pertama ada SEO on page, yang dimana tujuannya untuk mengoptimalisasi konten website sehingga mudah ditemukan, dan target pasar adalah upaya untuk mengoptimasi SEO pada bagian depan website. Yang kedua yaitu SEO off page. Nah, yang memiliki tujuan untuk membantu Google memahami seberapa besar manfaat dan relevansi konten bagi orang lain adalah upaya untuk mengoptimalisasi SEO di luar website. Kalau SEO on page yaitu di depan website, sedangkan kalau SEO off page pengoptimalisasiannya itu di luar website. Yang ketiga ada technical SEO yang memiliki tujuan untuk mengoptimasi struktur website sehingga performanya maksimal dan dapat diterima oleh Google. Nah, technical SEO ini merupakan suatu usaha untuk mengoptimalisasi SEO di bagian dalam website. Kalau on page yaitu pengoptimalisasian SEO pada bagian depan, kalau off page pengoptimalisasiannya itu di luar website, sedangkan kalau technical SEO pengoptimalisasiannya itu berada di dalam website. Yang terakhir ada cara kerja SEO. Cara kerja SEO di sini ada 3 cara gitu. Yang pertama ada crawling, yaitu proses pengumpulan dan penyimpanan halaman website yang baru rilis ataupun yang barusan diupdate. Yang kedua ada indexing. Indexing di sini yaitu sekarang kan Google sudah menerapkan algoritma yang membantu proses Google mempelajari struktur website secara lengkap. Nah, kualitas dan relevansi konten bagi kebutuhan audiens serta kredibilitas setiap halaman website yang tersimpan dalam database. Yang ketiga ada pooling result atau ranking. Google menyusun daftar halaman website terbaik untuk mengisi ranking tertinggi di hasil pencarian atau SERP. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin terdapat banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.